Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Maulana dari STKI Pelikmas Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tips menghadapi UAS SMA. Ya, saya tahu bahwa kalau ketika kita mengajukan ujian, nggak ada yang jamin kita akan dapat nilai A atau B, nilai yang bagus atau jelek. Tapi setidaknya kita berusaha. Bagaimana kita terus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ketika kita berusaha, nantinya kita akan dapat hasil yang memuaskan. Setidaknya, misalnya nih kita udah berusaha, kok hasilnya jelek, oh enggak apa-apa. Berarti usaha kita ada yang salah, strategi kita ada yang kurang benar, ataupun kita kurang berusaha. Kalau kita tidak berusaha, hasilnya bagus, malah aneh. Ya alhamdulillah bagus, tapi ya jarang hasil bisa nggak berusaha tapi hasilnya bisa bagus. Tidak berusaha nilainya jelek, nanti kan juga kecewa. Maka dari itu di sini saya akan memberikan tips menghadapi UAS SMA, strateginya. Lanjut ya. Ketika kita mendengar ulangan akhir semester, apa sih yang ada di benak kita? UAS, ulangan akhir semester, bukan Ustadz Abdul Somad ya. Lanjut. Nah, sulit. Ulangan akhir semester itu sulit. Sampai-sampai kita belajar mati-matian. Saking mati-matiannya, kita sampai menyisihkan waktu agar kita bisa menguasai ujian besok dan kita dapat nilai yang bagus. Lanjutnya, UAS berat karena ini merupakan ujian penentu. Nanti kalau nggak lulus di UAS ini, nilainya jeblok, terus nggak naik kelas. Itu kan di benak kita. Menakutkan sampai kita khawatir apakah besok itu dapat nilai apa enggak. Tadi ya penentuan. Nah, di dalam video ini nanti akan saya bahas pertama paradigma atau pemikiran apa itu UAS, kemudian tips belajar, lanjutnya H-1 ujian. Nah, apa sih itu ujian? Yang di sini saya bahas ujian akhir semester ya, dan ujian ulangan harian juga. Nah, kalau kita telah sebenarnya ujian ini itu gunanya untuk mengevaluasi, atau ulangan harian maupun UAS, UN itu sebenarnya untuk evaluasi apakah selama pengajaran atau selama kamu belajar, adik-adik belajar itu berhasil apa enggak. Itu sebenarnya benar gak sih ketika teman-teman tuh belajar, apakah sudah belajar benar-benar atau apa belum. Itu juga akan menjawab mengapa harus ada ujian. Nah, ujian itu ada agar adik-adik tahu sejauh mana adik-adik itu belajar. Kalau orang-orang biasanya ketika ujian itu ada beberapa orang ya. Yang pertama orang yang sangat tenang, kemudian orang yang ketakutan banget, yang kedua biasa aja. Dua aja ya, tenang dan takut banget. Yang pertama tenang itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia itu cerdas banget sampai menganggap ujian itu sebuah tantangan. Ujian itu hal biasa ya, kayak sekolah. Kalau adik-adik tahu, sebenarnya kalau adik-adik belajar selama misalnya 6 bulan, kan satu semester kan 6 bulan ya, atau misalnya dalam ulangan harian, dalam kesehariannya adik-adik di Mapel itu belajarnya itu rajin, serius, maka ulangan harian yaitu seperti pengulangan materi-materi yang sudah diajarkan, cuma ditanya-tanya aja, apa sih yang kamu udah pelajari, benar apa enggak. Nah, nanti itu muncul di ulangan harian, ulangan tengah semester, ujian akhir semester maupun ujian nasional.
itu pertama orang tenang. Terus orang tenang, orang yang bersifat tenang itu juga ada satu lagi, yakni orang yang bener-bener dia tuh nggak mikirin UAS. Nah ini tuh banyak biasanya teman-teman nih, ada yang bener-bener dia tuh acuh tak acuh untuk UAS itu cuman ujian biasa, mungkin ya sama gurunya dikasih nilai, atau mungkin nggak pengaruh sama kehidupan saya. Itu dia tenang tapi acuh tak acuh nggak belajar, ya dia nggak punya persiapan belajar. Ya notabene dia tuh orang-orang yang anak-anak yang nggak belajar dan nilainya selalu jeblok, lalu menganggap puas itu ya mungkin nilaiku ya sama, jadi dia nggak berusaha, terus dia tenang aja, ditinggal ngopi, ditinggal kencan, mungkin ditinggal kemana-mana, ditinggal keluar, ditinggal PS-an, ditinggal ngegame dan lain-lain. Yang kedua orang yang bersikap ketakutan. Ya bagus sih ada ketakutan, sehingga dia tuh ketika ketakutan dia akan mempersiapkan. Tapi kadang-kadang ada juga yang nggak baik, itu orang yang ketakutan terus belajarnya nggak fokus, belajarnya nggak punya strategi, terus semua dipelajari dilap-lap semua saking khawatirnya, sampai di hari H dia lupa materi-materi yang udah dia pelajari. Selanjutnya, kenapa ujian itu sulit? Beberapa orang yang nganggap nih UAS itu sulit, atau punya pemikiran aduh UASnya kayaknya sulit nih. Nah itu ada kemungkinan yang pertama, adik-adik dulu belajarnya itu kurang serius. Kalau adik-adik belajarnya serius, ketika pembelajaran nih, saat belajar sama guru benar-benar memperhatikan, kemudian kalau nggak tahu terus bertanya, maka ketika itu adik-adik mempunyai pemahaman yang bagus ketika pembelajaran. Setelah itu ketika ulangan terjadi atau saat ulangan, hari H ulangan, adik-adik gak merasa kesulitan karena sebelumnya sudah paham. Ya mungkin hanya review dikit aja kali ya. Saya akan besarkan pada saya. Lanjut. Nah, yang kedua kan saya akan bagikan tips belajar. Sebelumnya saya akan bahas dulu, ada beberapa nih 3 jenis seseorang dalam belajar. Yang pertama auditory, yang kedua visual, dan yang ketiga psikomotor. Apa sih auditory, visual, dan psikomotor? Ini jenis-jenis tipe-tipe orang belajar. Lanjut. Auditory, saya geser ke sini. Auditory itu orang yang suka mendengar, atau orang yang cenderung belajarnya itu suka dalam fungsi telinganya itu benar-benar lebih intens daripada fungsi lain, fungsi visual, fungsi gerakan. Audio itu namanya aja audio, jadi pendengaran atau suara. Biasanya ketika belajar tips-tipsnya nih, yang pertama itu saya gak terlalu menyebutkan banyak. Biasanya kalau anak-anak SD itu biasanya musikalisasi materi, jadi materi-materi itu dibuat lagu-lagu gitu, lagu-lagu, materi-materi, misalnya 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu kan materi matematika tapi dilakukan. Nah itu kan anak akan ingat, bahkan saya pun sampai sekarang ingat ya, itu karena sering dilakukan ya. Kemudian tips selanjutnya, kalau adik-adik ngerasa adik-adik auditory suka mendengarkan nih daripada ngomong mungkin ya, ketika belajar saya sarankan di tempat yang tenang. Ketika tempat yang tenang, adik-adik tidak terdistraksi atau tidak terganggu oleh suara-suara lain ketika adik-adik belajar. Dan biasanya anak auditor ini mudah terdistraksi atau mudah terganggu dengan suara-suara. Kayak saya juga termasuk nih auditor. Jadi di tempat yang tenang, nyaman. Selanjutnya visual. Visualisasi ini ya namanya aja visual ya. Jadi gambar. Dia lebih suka menangkap
pandangan sesuatu yang dipandangnya itu lebih sering ditangkap atau lebih intens ditangkap atau lebih jangka waktunya lebih diingat ditangkap di dalam memorinya. Misalnya ketika orang melihat gambar dia akan lebih ingat daripada orang menjelaskan. Misalnya ada orang menjelaskan pensil. Pensil itu sesuatu yang bisa digunakan untuk menulis. Warnanya ini, bentuknya gini, lonjong, harganya segini. Tapi ketika misalnya nih dia divisualisasikan ada pensilnya, terus ada tulisannya, nah itu dia akan lebih ingat. Nah itu namanya visual. Ketika belajar, misalnya adik merasa visual, nah gunakan gambar atau misalnya mind map. Buat materi adik-adik itu dengan menggunakan mind map. Materi-materi itu dirangkum, kemudian dikasih poin-poin, dibuatkan mind map. Kemudian selanjutnya menulis ulang materi. Nah menulis ulang materi ini bisa melatih ingatan lebih. Misalnya materi sudah dijelaskan ya, atau materi di YouTube atau video materi atau materi yang sudah dijelaskan guru, tulis ulang, coba tulis ulang, nanti ingatannya akan lebih terekam di memori gitu. Selanjutnya psikomotor. Nah ini psikomotor gampangnya kayak kita tandai kata motor ya, motor. Nah motor bergerak, jadi tipe ini itu belajarnya suka bergerak, jadi nggak bisa diem gitu, atau sesuatu yang digerakkannya atau ketika dia memeragakan sesuatu akan lebih diingat daripada yang lain. Nah dengan misalnya adik-adik merasa nyaman dengan belajar tipe psikomotor, peragakan materi. Misalnya ketika menghafal, peragakan misalnya menghafal mata itu ada pupil, tunjuk pupil, tunjuk mata gitu. Buat gerakan untuk materi atau tulis ulang materi juga itu termasuk. Nah ada 3 tadi, visual, auditory, visual dan psikomotor. Itu semua orang sebenarnya punya ya, semua orang punya ketiga itu, namun ada salah satu atau 2 nih ya, salah satu kemudian satunya agak dikit, kemudian dikit lagi. Tipe-tipe itu sebenarnya terdapat di semua orang, namun ada satu tipe yang lebih intens, tipe yang lain agak sedikit, mungkin ada lagi tipe lain cuma sedikit lagi. Nah, misalnya saya visual, jadi saya sukanya hal-hal yang bersifat ada gambarnya, itu lebih menarik saya untuk melihat, menarik saya untuk lebih menggali informasi dari itu daripada suara misalnya. Tapi saya juga daripada gerakan, tapi saya juga auditory, jadi saya kalau ada suara yang rame itu cepat gak fokus, terus beralih ke lain. Misalnya kalau gini saya rekam video, terus kok ada motor yang lewat, saya nggak fokus. Nah itu namanya auditory ini. Itu ya, jadi semua orang punya. Jadi coba semua tipenya. Kalau adik-adik belum tahu tipe belajarnya apa, misalnya tipe adik-adik belum tahu tipe visualnya belajarnya, ya coba yang tipe visual, coba tipe psikomotor, coba tipe auditory, coba nanti akan ketemu kok adik-adik itu di mananya. Selanjutnya nih, H-1 ujian, apa yang akan adik-adik lakukan? Ya, jangan belajar. Beberapa anak memang ya, ini gak bisa dipungkiri ya, saya juga sering ngalami, pernah ngalami. Jadi ketika H-1 ujian, H-1 ulangan, besok ulangan, pengumuman besok ulangan, maka misalnya nih pekan depan ulangan ya, kok bisa ulangan, pekan depan ulangan, maka 7 hari itu akan 6 harinya kan berlalu, kemudian 1 hari sebelum H-1 ujian itu yang digunakan untuk belajar fokus beneran. Kemudian ya memang menggunakan beberapa metode, tapi H-1 ujian itu juga nggak belajar. Nah itu sebenarnya nggak baik. Itu akan membuat kita gak tenang, dan beberapa hal yang tidak kita ingat atau hal yang kita pelajari itu akan terbuang sia-sia, dan kita menghabiskan
tenaga, menghabiskan mental untuk belajar di H-1 ujian itu. Tapi itu juga baik daripada gak belajar kayak gitu loh Mas ya. Ya apa ya? Adanya ujian juga termasuk mendorong agar adik-adik juga belajar. Siapa tahu kalau gak ada ujian, adik-adik gak sama sekali gak belajar. Lanjut, SKI ya sama ya. Jangan sistem kebut semalam, jangan. Nah, kalau emang mau belajar nih, belajar sekedar review atau besoknya paginya, malamnya istirahat, paginya sebelum ujian review deh dikit-dikit dari rangkuman yang telah dibuat. Tadi ngerangkum apa? Misalnya dulu sudah merangkum materi nih. Nah, tinggal mereview atau sekedar melihat apa yang telah ditulis, menandainya yang penting atau mengingat sesuatu yang belum diingat atau sedikit lupa. Jangan belajar banyak-banyak, nanti malah lupa semua gitu. Itu saja dari saya, ternyata sudah selesai. Oh iya, satu lagi berdoa, masya Allah. Berdoa bener, berdoa, harus berdoa. Semua usaha kalian, semua usaha adik-adik, semua usaha teman-teman, kalau tidak diridhoi oleh Allah SWT, tidak diridhoi oleh Tuhan, maka ya semua sia-sia. Misalnya kalian sudah berusaha benar-benar paginya lupa. Nah, yang bikin lupa siapa? Yang pemilik otak, Allah SWT atau Tuhan. Misalnya adik-adik sudah belajar, atau misalnya adik-adik udah persiapan nih mau belajar, malah sakit di sepekannya, baru sembuh baru H-1, dia baru H-1 belajar. Nah, itu kan susah lagi. Maka dari itu berdoa itu penting. Berdoa minta pada Allah SWT akan dilancarkan satu ujian. Ketika kita belajar ternyata yang kita pelajari salah, nggak semua yang kita belajar itu ya keluar. Nah, itu kan sering terjadi dan kita agak jengkel ya nanti ya. Ketika kita belajar banyak ternyata nggak muncul nih apa yang kita pelajari. Yang dipelajari penjumlahan, yang keluar perkalian ya. Maka dari itu berdoa semoga dilancarkan ya. Saya juga berdoa kepada adik-adik, semoga adik-adik dilancarkan dalam UASnya, semoga dilancarkan dalam ujian, diberikan kemudahan dan diberikan kemampuan untuk menjalani semua ujiannya, baik ujian hidup maupun ujian akhir semester. Ingat, ujian akhir semester ini ujian nasional, itu bukan suatu ujian yang akhir atau ujian yang benar-benar apa ya, kayak ujian hidup benar-benar, tapi ya memang salah satu, tapi masih banyak ujian-ujian di depan kalian. Kalau kalian bisa menghadapi ujian kali ini, adik-adik berarti mampu untuk melewatinya, atau adik-adik kapasitasnya sudah bisa melampaui itu, karena masih banyak ujian-ujian di kehidupan ini. Terima kasih, semoga manfaat. Itu dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Jangan lupa di like, di komen nggak apa-apa. Di komen harus di komen. Minta sarannya aja, bagus bangga. Kalau ada tips lain komen di bawah. Kalau ada yang salah dari perkataan saya komen di bawah. Kalau ada yang mau maafin, kalau ada yang mau diungkapin, komen juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.